عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعث الله رحمة للعالمين وأسوة على المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tiada puji yang pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Begitu sayangnya kepada kita Allah memberikan nikmat yang tidak pernah putus-putus. Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Allah memberikan nikmat sehat wal afiat. Allah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semua. Subhanallah, berkat itu semua kita bisa melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Tapi kenapa di antara kita masih banyak orang yang lalai untuk menghindari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Dia meninggalkan salat tetapi tidak merasa dirinya dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu semua karena sayang kepada kita semua. Kadang Allah memberikan kepada kita kenikmatan harta yang melimpah ruah, rumah yang mewah, tetapi masalah sedekah dan zakat kita masih berhitung-hitungan. Kadang kita menerima kenikmatan itu, kenikmatan yang Allah berikan itu setelah kita mencabut, setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan itu satu persatu, barulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita sehat, setelah kita mengalami kesakitan barulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah memberikan kepada kita kekayaan yang banyak, tetapi setelah kekayaan itu Allah musnahkan dengan cara kebakaran, penipuan, barulah kita menangis dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sangat Maha Adil kepada hamba-hambanya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mendapatkan rezeki kepada kalian. Tetapi apabila kalian kufur, maka ingatlah sesungguhnya inna azabi lasyadid. Siksaanku sangatlah pedih. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salamnya marilah kita curahkan kepada panutan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in dan tabaatnya, juga kita semua selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bacaan yang penting di dalam salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kita selaku umat Islam 17 kali dalam sehari kita membacanya. Tapi ingat, yang penting di dalam baca surat Al-Fatihah ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat tersebut, ini suatu ikrar dan janji kita kepada Allah. Hanya kepada Allah semata kita beribadah. Di dalam kondisi dan apapun, kita tidak boleh merubah sikap dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji senada dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun." Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk mengabdi kepadaku. Yang paling penting dari itu semua, bagaimana kita membuktikan janji-janji yang kita ucapkan setiap harinya. Bagaimana kita merealisasikan janji-janji yang kita ucapkan setiap salat. Kita khawatir apa yang kita ucapkan jauh berbeda dengan kenyataannya. Mungkin kita akan termasuk kepada golongan orang-orang yang munafik.
Berdasarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia berkata dia bohong, bersumpah dia ingkar, diberi amanat dia ingkar, dia khianat. Itulah tanda-tanda dari orang munafik. Maka dengan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu jangan sebagai suatu formalitas saja. Kita dijadikan ibadah itu sebagai suatu prioritas, bukan hanya sebagai sampingan. Ingat, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya jin dan manusia sejak diciptakan oleh Allah sampai sekarang dia beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun menambah akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi sebaliknya, apabila jin dan manusia sejak diciptakan oleh Allah sampai sekarang ingkar, melakukan perdosaan, tidak sedikit pun mengurangi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah tidak menginginkan rezeki dari mereka. Allah tidak menginginkan makan dari mereka. Sesungguhnya Allah adalah yang membawa rezeki. Ingat, setelah kita mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, maka kita harus tahu kedudukan dunia ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa ma'ibu wadah, waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, afala ta'qilun." Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu lahwun wa lahwun, adalah sebagai semata-mata main-main saja. Waladdarul akhirah, dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang kekal abadi bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa kita harus benar-benar hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Ingat, ada tempat yang lebih hakiki, yang panjang, tidak ada batasnya, yaitu kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanamnya, dan akhirat adalah tempat memetiknya. Apa yang kita tanam di dunia, barang tentu akan kita petik juga di akhirat. Kita menanam kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Begitu pula kita menanam kejelekan, kejahatan, di akhirat kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita di dunia ini pasti akan mengalami kefanaan. Kullu nafsin za'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada di dunia ini yang abadi, hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang abadi. Kita ini akan mati, tetapi keadaan dan bagaimanapun kita mati kita tidak tahu. Ma'adri, tidak akan tahu taksibu pada apa yang kita akan lakukan besok. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, di mana, di belahan bumi mana kita akan meninggal nantinya. Maka kita siap-siap untuk menghadapi kematian itu. Jangan punya anggapan bahwa kita akan hidup 60 tahun, 70 tahun. Semuanya, yang muda mati, anak-anak pun mati. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian itu menjadi iktibar bagi kita semua
bahwa kita harus siap-siap untuk menghadapi kematian, bahwa dengan kematian itu kita akan mendapatkan balasan apa yang kita laksanakan nanti yang telah dilaksanakan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa raditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mataul hayatid dunya wal akhirah illa qalil. Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup dunia ini idealah tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita kesempatan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kita hidup ini untuk sia-sia hanya untuk bercanda gurau. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna minkum wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم من الإنس والجن. Sesungguhnya aku memenuhi neraka itu dua golongan. Pertama dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka oleh Allah diberikan hati tetapi tidak memahami akan Al-Quran, tidak memahami isi dunia ini dan alam semestanya. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, yaitu mereka oleh Allah diberikan dua mata tetapi tidak diperlihatkan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran di masjid hanya dijadikan pajangan saja, hanya dijadikan hiasan saja, tetapi tidak berkehendak untuk membacanya. Yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Allah berikan kepada mereka dua telinga tetapi dia tidak mau mendengarkan tausiah-tausiah, kajian-kajian, nasihat-nasihat yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang, bal huwa adhar, bahkan lebih sesat daripada binatang. Maka apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah beramanahkan kepada kita, kita jaga. Kita laksanakan semua perintah Allah dengan semaksimal mungkin untuk menciptakan di dalam diri kita rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjalankan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan yang Allah perintahkan kepada kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم به ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.